Perkenalkan, nama saya Sifta Wardandi dari kelas 3D dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang video paradigma konstruktivistik dengan tema pengaruh konten short video terhadap perhatian dan kebiasaan konsumsi informasi. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu ada fenomena komunikasi digital. Perkembangan media digital menghadirkan fenomena konten short video seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short yang dikonsumsi secara cepat, singkat, dan berulang. Pola konsumsi ini secara perlahan membentuk perhatian audiens serta mengubah cara individu menerima dan memahami informasi di era digital. Contoh kasusnya seperti mahasiswa sedang scrolling TikTok di waktu luang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia menonton puluhan video berisi berita singkat, tips belajar, isu sosial, dan hiburan. Informasi diterima secara cepat dan berulang, namun hanya dipahami secara garis besar tanpa pendalaman. Akibatnya, mahasiswa tersebut merasa sudah tahu banyak hal, tetapi kesulitan menjelaskan informasi secara detail atau membedakan mana fakta di era digital. Semuanya, saya Muhammad Jaki. Jadi di kali ini saya mau membahas paradigma konstruktivistik dalam ilmu komunikasi. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi manusia melalui ilmu komunikasi. Realitas tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk oleh pengalaman, interaksi, serta interpretasi individu dalam konteks sosial tertentu. Paradigma konstruktivistik dalam ilmu komunikasi melihat bahwa makna dan realitas dibentuk melalui interaksi manusia, bukan sesuatu yang sudah ada secara objektif. Contohnya, dalam komunikasi sehari-hari, satu pesan bisa dimaknai berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Salah satu contohnya ketika seorang atasan memberikan teguran kepada karyawannya, ada karyawan yang memaknainya sebagai bentuk perhatian dan pembinaan, sementara lain ada karyawan yang lain menganggapnya sebagai tanda ketidaksukaan. Makna teguran tersebut terbentuk dari pengalaman, latar belakang, dan hubungan antara kedua belah pihak. Halo, perkenalkan, nama saya Fahri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada makna dan proses konstruksi pesan media. Dalam paradigma konstruktivistik, makna pesan media tidak diterima secara pasif, tetapi dikonstruksi secara aktif oleh pengguna. Latar belakang sosial, pengalaman personal, dan nilai yang dimiliki individu sangat memengaruhi bagaimana pesan dalam konten short video dimaknai. Contoh kasus yang pertama, video edukasi lingkungan. Makna pesan dalam video edukasi lingkungan dikonstruksi berbeda oleh audiens. Pelajar memaknainya sebagai ajakan menjaga kebersihan, pedagang sebagai kritik terhadap fasilitas kebersihan, dan masyarakat umum sebagai pengingat moral. Perbedaan makna ini muncul karena latar belakang dan pengalaman sosial yang berbeda. Yang kedua, video kampanye vaksin. Pesan kampanye vaksin tidak diterima secara pasif. Sebagian audiens memaknainya sebagai informasi kesehatan yang penting, sementara yang lain melihatnya sebagai tekanan atau menimbulkan keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dan tingkat kepercayaan memengaruhi konstruksi makna pesan. Yang ketiga, konten influencer di media sosial. Konten gaya hidup influencer dapat dimaknai secara beragam. Ada audiens yang menanggapinya sebagai inspirasi, sementara yang lain menilainya sebagai pamer atau simbol ketimpangan sosial. Makna tersebut dibentuk oleh nilai, sudut pandang, dan kondisi sosial audiens. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Firly Rafadila. Saya akan menjelaskan analisis pengaruh short video terhadap perhatian audiens. Konten short video dengan durasi singkat, visual menarik, dan dukungan algoritma media sosial mendorong fragmentasi perhatian. Pengguna membangun pemahamannya berdasarkan potongan informasi yang instan, sehingga makna atas realitas sosial, budaya, dan bahkan politik cenderung disederhanakan. Berikut contoh dari analisis pengaruh short video terhadap perhatian audiens.
Di media sosial seperti TikTok atau Instagram Reels, isu politik sering disajikan dalam video 30-60 detik. Misalnya, kebijakan pemerintah hanya ditampilkan lewat potongan pidato atau cuplikan kontroversial tanpa penjelasan konteks lengkap. Akibatnya, audiens memahami isu tersebut secara dangkal dan cepat menarik kesimpulan tanpa mengetahui latar belakang, tujuan kebijakan, atau dampak secara menyeluruh. Halo semua, saya Yusuf yang terakhir refleksi kritis dan penutup. Melalui paradigma konstruktivistik dapat dipahami bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut membentuk realitas sosial penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis dalam mengkonsumsi konten short video agar proses konstruksi makna tetap mendukung pemahaman yang efektif, rasional, dan bertanggung jawab. Video dari akun Menang untuk Rakyat yang menampilkan narasi atau opini terkait isu publik yang viral di media sosial TikTok. Sebuah contoh nyata bagaimana konten video pendek tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga ikut membentuk persepsi dan opini tertentu dalam realitas sosial pengguna. Konsumsi konten seperti ini membutuhkan kesadaran kritis. Penonton perlu menilai konteks pesan, sumber konten, serta kemungkinan bias atau polarisasi sebelum menentukan makna yang diambil dari video tersebut. Dengan cara ini, pengguna tidak sekadar menerima video sebagai kebenaran, tetapi melakukan refleksi dan evaluasi secara rasional untuk mendukung pemahaman dan bertanggung jawab dalam era media digital yang dipenuhi oleh berbagai konten pendek yang cepat dan emosional. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang tadi kita sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Terima kasih.